Halo guys, perkenalkan nama saya Artegerisasi Tompul dari kelas 10-2 SMA Plus Negeri 17 Palembang. Di video ini aku akan jelasin tentang koperasi. Selamat menonton! Oke guys, jadi di bab koperasi ini ada 4 subbab yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada subbab konsep koperasi. Kita akan belajar tentang sejarah, pengertian, asas, fungsi dan tujuan, nilai, prinsip, bentuk dan jenis koperasi. Subbab kedua kita akan belajar tentang SHU dan tanda cadangan, yaitu kita akan belajar tentang pengertian SHU dan tanda cadangan. Terus kita juga akan belajar tentang penghitungan SHU dan keanggotaan koperasi. Terus subbab ketiga ada pengelolaan koperasi. Kita akan belajar tentang peran koperasi, perangkat organisasi, terus sumber permodalan koperasi, dan terakhir ada pendirian koperasi. Dan sebab yang terakhir atau sebab yang keempat adalah koperasi sekolah. Kita akan belajar tentang peran koperasi sekolah, prosedur pendirian koperasi sekolah, dan manajemen koperasi sekolah. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang sejarah koperasi. Nah, sejarah koperasi. Koperasi muncul pertama kali ketika terjadi revolusi industri pada pertengahan abad ke-19 akibat paham kapitalis yang membuat para pemilik modal makin kaya sementara kaum buruh makin sengsara. Jadi pada saat itu hak-hak kaum buruh tidak diberikan dengan layak oleh para pemilik modal. Bahkan kebutuhannya pun tidak terpenuhi. Penderitaan ini membuat kaum buruh di Rochdale, Inggris yang dipimpin oleh Charles Howard bangkit dengan mendirikan koperasi yang menyediakan kebutuhan konsumsi para buruh. Nah, setelah itu usaha koperasi bukan hanya berkembang di Inggris saja, tetapi juga berkembang di negara-negara Eropa lainnya seperti Jerman dan Denmark. Walaupun bentuk usaha koperasinya berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan anggotanya. Nah, perkembangan koperasi di dunia telah berdampak juga pada negara Indonesia. Nah, ini ada sejarah koperasi di Indonesia. Jadi yang pertama itu zaman penjajahan Belanda. Nah, pada saat itu pembentukan koperasi dengan alasan mendapat izin gubernur dan membayar ongkos materai 50 gulden. Terus zaman penjajahan Jepang. Jadi pada tahun 1943 komite mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa untuk mendirikan koperasi harus ada izin dari Jepang. Nah, pada saat itu koperasi berubah nama menjadi. Terus pada Kongres 1 Tasikmalaya yaitu tahun 1947 dinyatakan bahwa tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi dan menetapkan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Orde barunya memurnikan kembali asas dan sendi-sendi perkoperasian dan tahun 1967 disahkan UU nomor 12 mengenai pokok perkoperasian. Oke, lanjut kita akan belajar tentang pengertian dan asas koperasi. Pengertian koperasi. Jadi koperasi itu adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, jadi asas koperasi ini adalah kekeluargaan. Maksudnya itu lebih mementingkan anggota, kesejahteraan anggota koperasi. Oke, lanjut kita akan bahas tentang fungsi koperasi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi-fungsi koperasi adalah yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, koperasi berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat serta dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Lanjut kita akan bahas tentang tujuan koperasi. Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, next kita bahas tentang nilai-nilai koperasi. Nilai koperasi adalah sebuah nilai kekeluargaan, mandiri, egalitarian, demokrasi, kesamaan, serta peduli terhadap sesama anggota.
Koperasi Indonesia berdiri karena nilai-nilai kolektivisme yang tercermin dengan budaya bergotong royong yang sejak lama ada di Indonesia. Jadi nilai-nilai koperasi yang pertama mempunyai nilai kekeluargaan, yang kedua mempunyai nilai dalam menolong diri sendiri, yang ketiga mempunyai nilai dalam bertanggung jawab, yang keempat mempunyai nilai demokrasi, dan yang terakhir mempunyai nilai berkeadilan dan mempunyai nilai kemandirian. Lanjut, kita akan bahas tentang prinsip koperasi. Jadi, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi, siapa saja bisa menjadi anggota koperasi tanpa dipaksa. Terus yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi kalau misalnya kerjanya lebih banyak, pasti dapat SHU-nya lebih banyak gitu loh. Terus yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Jadi kalau mau jadi anggotanya nih harus mandiri. Terus yang kedua, dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan perkoperasian, dan yang kedua, kerjasama antar koperasi. Jadi harus saling bekerjasama gitu loh, biar semuanya tuh berjalan dengan baik. Next, kita bahas tentang bentuk dan jenis koperasi. Jadi bentuk koperasi itu yang pertama ada koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh beranggotakan orang perseorangan. Yang kedua ada koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Terus ada jenis-jenis koperasi. Jadi yang pertama koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat, baik konsumen maupun produsen. Usaha koperasi ini adalah menghimpun dana dan menyediakan pinjaman atau modal untuk anggotanya. Yang kedua ada koperasi konsumen, yaitu koperasi yang beranggotakan konsumen atau pemakai barang dengan tujuan menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi anggota. Yang ketiga ada koperasi produsen, yaitu koperasi yang beranggotakan produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga dengan usaha menyediakan bahan produksi, melaksanakan produksi, dan memasarkan hasil produksi. Yang keempat ada koperasi pemasaran, yaitu beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. Lanjut nomor 5 ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan fungsi pelayanan tertentu untuk kepentingan anggota. Yang terakhir koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi atau kegiatan. Oke, kita masuk ke bab kedua. Pengertian SHU dan dana cadangan. Jadi keuntungan pada koperasi disebut sisa hasil usaha atau SHU. SHU akan memengaruhi kesejahteraan anggota dan kemajuan koperasi. SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota dalam koperasi tersebut. Nah, ketentuan tentang SHU menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut. A. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. B. SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. C. Besarnya pemumpukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Oke, next kita bahas tentang perhitungan SHU. Jadi, SHU yang dibagikan pada anggota terdiri atas 2 jasa, yaitu yang pertama jasa modal, yaitu bagian dari SHU yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka dan merupakan modal koperasi. Nah, ini ada rumusnya nih. Persentase jasa modal sama dengan bagian SHU untuk jasa modal per total modal dikali 100%. Terus rumus untuk jasa modal per anggotanya sama dengan simpanan anggota A per total simpanan koperasi dikali bagian jasa modal. Keterangannya, bagian jasa modal itu sama aja kayak persentase jasa modal dikali SHU koperasi.
Nah, yang kedua ada jasa anggota, yaitu bagian dari SHU yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi. Jadi rumusnya presentasi jasa modal sama dengan bagian SHU untuk jasa modal per total pinjaman atau pembelian dikali 100%. Terus rumus untuk jasa anggota A sama dengan pinjaman atau pembelian anggota A per total pembelian atau pinjaman atau penjualan koperasi dikali bagian SHU untuk jasa anggota. Jadi keterangannya bagian jasa anggota itu sama dengan persentase jasa anggota dikali SHU koperasi. Nah, biar nggak bingung, kita lihat contoh soalnya yuk. Jadi contoh soalnya di sini ada Koperasi Bintang Sejahtera memiliki modal sebesar 45 juta, simpanan pokok anggota sebesar 12.500.000, simpanan wajib anggota sebesar 16 juta, dan simpanan sukarela sebesar 8 juta. Di akhir tahun, koperasi mendapat SHU sebesar 22.500.000. Berdasarkan rapat anggota tahunan, disepakati pembagian SHU sebagai berikut. Yang pertama, 25% dana cadangan, yang kedua 30% jasa modal, yang ketiga 25% jasa pengurus, yang keempat 5% dana pengawas, yang kelima 5% dana pembangunan, 5% dana pendidikan, dan 5% dana sosial. Jadi pertanyaannya, yang pertama pembagian SHU, yang kedua berapa SHU Andi jika simpanannya 850.000, pembelian koperasi 1 juta, jasa anggota 25%, dan total penjualan koperasi 200 juta. Oke deh, yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, pembagian SHU. Kalau dana cadangannya langsung dikalikan aja ya. Tadi kan dana cadangannya 25% dikali SHU-nya, jadi 25% dikali 22.500.000. Jadi kalau dikalikan itu 5.625.000. Terus kalau jasa modalnya itu kan tadi kan 30%. Jadi langsung dikalikan SHU-nya lagi, 30% dikali 22.500.000, jadi sama aja 6.750.000. Lanjut jasa pengurus, yaitu tadi 25% dikali SHU-nya yaitu 22.500.000 sama dengan 5.625.000. Terus dana pegawai 5% dikali SHU sama dengan 1.125.000. Terus dana pembangunannya 5% dikali 22.500.000 sama dengan 1.125.000. Terus dana pendidikan 5% dikali 22.500.000 sama dengan 1.125.000. Terakhir dana sosialnya 5% dikali 22.500.000 sama aja kayak 1.125.000. Nah, tinggal dijumlahin semuanya dari dana cadangan sampai dana sosial jadinya 22.500.000. Bener berarti. Nah, yang kedua SHU jasa modal. Jadi tadi kan rumusnya udah tahu ya, simpanan Andi per total simpanan koperasi dikali bagian jasa modal. Jadi 850.000 per 36.500.000 dikali 30% dikali 22.500.000 sama dengan 157.191,78. Terus SHU jasa anggotanya sama dengan pembelian Andi per penjualan koperasi dikali bagian jasa anggota. Jadi 1 juta per 200 juta dikali 25% dikali 22.500.000 sama dengan 28.125. Nah, kalau udah ketemu SHU jasa modal sama SHU jasa anggota, kita tinggal tambahin aja biar dapat SHU yang diterima Andi. Jadi 157.191,78 ditambah 28.125 jadi sama dengan 185.316,78. Dapat deh. Semoga ngerti ya. Oke, next kita bahas tentang keanggotaan koperasi. Kewajiban anggota koperasi tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi itu isi undang-undang itu yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Nah, kalau hak anggota koperasi ada di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selain mempunyai kewajiban, anggota juga mempunyai hak, seperti yang pertama menghadiri dan menyatakan pendapat serta memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Yang kelima, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar anggota. Yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Next, kita masuk ke subbab baru, pengelolaan koperasi. Peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, peran koperasi adalah: yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurungnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oke, next kita bahas tentang perangkat organisasi. Nah, perangkat organisasi perkoperasi ini ada 3. Yang pertama, rapat anggota. Yang kedua, pengurus. Dan yang ketiga, ada pengawas koperasi. Nah, yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan perangkat yang penting dalam koperasi. Rapat anggota ialah rapat yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Melalui rapat anggota, seorang anggota koperasi akan menggunakan hak suaranya. Nah, rapat anggota berwenang untuk menetapkan hal-hal berikut. Yang pertama, anggaran dasar atau AD. Yang kedua, kebijaksanaan umum di bidang organisasi. Yang ketiga, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang keempat, rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Yang kelima, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas. Yang keenam, pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Dan yang ketujuh, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Oke, lanjut. Yang kedua, pengurus. Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan paling lama yaitu 5 tahun. Berikut ini adalah tugas pengurus koperasi. Yang pertama, mengelola koperasi dan bidang usaha. Yang kedua, mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat, mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Yang keenam, memelihara buku daftar anggota, pengurus, dan pengawas. Nah, pengurus koperasi juga memiliki kewenangan. Yang pertama, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan atau penolakan seseorang sebagai anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi. Yang ketiga, melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Perangkat selanjutnya yaitu pengawas. Pengawas bertugas yang pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi oleh pengurus. Yang kedua, membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukannya. Terus pengawas juga punya wewenang. Yang pertama, meneliti catatan atau pembukuan koperasi, dan yang kedua, memperoleh segala keterangan yang diperlukan. Oke, next kita bahas tentang sumber permodalan koperasi dan pendirian koperasi. Nah, sumber permodalan koperasi merupakan hal yang paling utama dan mutlak diperlukan dalam usaha koperasi. Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, modal koperasi berasal dari berbagai sumber. Berikut penjelasannya. Jadi modelnya itu modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah dari anggotanya.
Terus modal pinjamannya itu berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggota, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan yang terakhir sumber lain yang sah. Oke, selanjutnya pendirian koperasi. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan koperasi antara lain, yang pertama, koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Yang ketiga, pembentukan koperasi harus memuat anggaran dasar yang meliputi, yaitu yang pertama, daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian SHU, dan ketentuan mengenai sanksi. Dan yang keempat, koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian koperasi. Oke, next kita masuk ke subbab terakhir, yaitu koperasi sekolah. Peran koperasi sekolah, yaitu yang pertama, sebagai sarana pendidikan dan praktik berkoperasi secara langsung dan mempelajari kewirausahaan. Yang kedua, memberikan latihan kepada siswa agar memiliki jiwa mandiri dan sosial seperti watak koperasi. Yang ketiga, koperasi sekolah membantu pemerintah dalam mendidik generasi penerus yang akan berpartisipasi dalam pembangunan. Yang terakhir, membantu penyediaan kebutuhan siswa, terutama kebutuhan sekolah seperti seragam, alat tulis, dan atribut lainnya. Terus, prosedur pendirian koperasi sekolah. Persiapannya yaitu persiapan awal, mengundang pihak terkait seperti guru dan siswa untuk mempersiapkan jabatan yang harus ada dalam koperasi sekolah, keanggotaan, dan usaha yang akan dijalankan. Rapat kepengurusan. Dalam menentukan kepengurusan harus diadakan rapat yang diarahkan oleh pembina, yaitu guru. Kemudian mulailah menentukan susunan kepengurusan beserta tugas dan wewenangnya. Rapat pelaksanaan. Menentukan modal awal koperasi, usaha yang akan dilakukan, dan bagaimana manajemen koperasi sekolah. Terus penyusunan anggaran dasar, menyiapkan profil koperasi sekolah yang akan didirikan secara lengkap dan rinci beserta kepengurusan, keanggotaan, dan usaha yang dilakukan. Yang terakhir adalah pengesahan, yaitu mengajukan permohonan pada Departemen Koperasi tingkat daerah secara terstruktur. Oke, yang terakhir kita akan bahas manajemen koperasi sekolah. Nah, pada sebelumnya kan kita udah belajar tentang manajemen atau pengelolaan dalam sebuah organisasi. Begitupun koperasi yang memerlukan pengelolaan agar terus berlangsung usahanya. Kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari rapat anggota, pengurus, pengawas, hingga level manajer berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam prosesnya, mengelola sebuah organisasi tidaklah mudah. Terdapat berbagai persoalan yang harus dipecahkan bersama-sama. Setiap komponen atau unitnya harus melaksanakan fungsinya dengan baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Manajemen koperasi membutuhkan kesadaran berkoperasi dari anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, memerhatikan ketersediaan modal koperasi, kinerja atau kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi, dan peran pemerintah melalui pendidikan koperasi. Oke guys, makasih udah nonton videonya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya ada salah. Makasih. Thank you.